Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tiara Ayu Sarjana. Nah, kita akan membahas fungsi analitik dan fungsi harmonik. Baiklah, kita lanjut. Nah, yang pertama kita akan membahas fungsi analitik. Fungsi analitik adalah suatu fungsi W sama dengan Fz dikatakan analitik di titik Z sama dengan 0, suatu domain D jika Fz terdefinisi dan dapat diturunkan pada setiap titik dari D. Fungsi Fz analitik pada titik Z sama dengan Z0 di D apabila Fz analitik di dalam lingkungan dari Z0. Jadi, keanalitikan Fz di Z0 berarti Fz mempunyai turunan pada setiap titik di dalam suatu lingkungan dari Z0. Nah, untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks W sama dengan Fz sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IV X, Y digunakan fungsi persamaan Cauchy-Riemann. Fungsi W sama dengan Fz dikatakan analitik di Z0 jika Fz0 ada di Z0 dan pada suatu lingkungan Z0. Sebaliknya, jika Fz0 ada, belum tentu F analitik di Z0. Nah, kita masuk ke teorema pertama. Misalkan Fz sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IV X, Y F analitik dalam domain D. Jika dan hanya jika turunan parsial pertama dari U dan V memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Nah, berarti kita dapat rumus UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Do U per do X sama dengan do V per do Y dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Misal F X, Y sama dengan U X, Y ditambah I V X, Y analitik. Maka do F per do Y sama dengan I do F per do Y berakibat pada do U per do Y ditambah do V per do Y I sama dengan I dikali do U per do X ditambah do V per do X dikali I sama dengan min do V per do X ditambah do U per do X I. Selanjutnya, jadi dapat diperoleh do U per do Y sama dengan min do U per do X dan do V per do Y sama dengan do U per do X. Nah, kita masuk ke teorema kedua. Jika Fz sama dengan UX, Y ditambah IV X, Y terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, maka UX, Y dan VX, Y mempunyai turunan parsial pertama di X0, Y0 dan di titik ini dipenuhi persamaan do U per do X sama dengan do V per do Y dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. F aksen Z0 sama dengan UX dalam kurung X, 0, X0, Y0 ditambah IVX X0, Y0 jika persamaan Cauchy-Riemann tidak terpenuhi di X0, Y0. Maka Fz sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y tidak terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Nah, syarat persamaan Cauchy-Riemann jika F terdiferensial di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 adalah syarat persamaan CR yang menghubungkan derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari F. Contohnya,
Nah, buktikan fz sama dengan mutlak z kuadrat tidak terdiferensial di z tidak sama dengan 0. Nah, fz sama dengan mutlak z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Sehingga ux, y sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dan px, y sama dengan 0 dari persamaan Cauchy-Riemann. Selanjutnya, dou per dou x sama dengan 2x dan dou per dou y sama dengan 2y. dv per dou x sama dengan 0 dan dou v per dou y sama dengan 0. Dou per dou x sama dengan dv per dou y jika dan hanya jika 2x sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan pertama. Dan dou per dou x sama dengan min dou v per dou y jika dan hanya jika 2y-nya sama dengan 0. Persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, tidak terpenuhi jika x tidak sama dengan 0 atau y tidak sama dengan 0. Jadi f tidak terdiferensial di z tidak sama dengan 0. Lanjut, kita masuk ke teorema ketiga. Misalkan fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y terdefinisi pada konstanta di suatu lingkungan dari z sama dengan x ditambah y mempunyai turunan di z. Maka ux, vy, uy, vx ada dan memenuhi persamaan CR atau Cauchy-Riemann. Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Teorema keempat, jika dua fungsi konstanta yang bernilai real Ux, y dan Vx, y mempunyai turunan parsial pertamanya konstanta dan memenuhi persamaan CR atau Cauchy-Riemann dalam domain D, maka fungsi kompleks fz sama dengan ux, y ditambah iv, x, y analitik di D. Nah, masuk ke contoh. Apakah fz sama dengan z pangkat 3 analitik? Kita akan cari penyelesaiannya. U sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x, y kuadrat dan v sama dengan 3x kuadrat y kurang y pangkat 3. Maka ux sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 3y pangkat 2 dan uy sama dengan min 6xy sama dengan min vx. Karena memenuhi persamaan dari Cauchy-Riemann, maka f analitik untuk semua z. Nah, ini contoh yang kedua. Tentukan fungsi analitik fz. Tentukan analitik fz sama dengan ux, y ditambah iv, x, y apabila diketahui u sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang y. Penyelesaiannya, u-nya sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dikurang y. Dou per dou y sama dengan dou x. Dou per dou y sama dengan min 2. Dou per dou x sama dengan 2x. Dou per dou y sama dengan min 2y dikurang 1. Nah, dia konjugat harus memenuhi dou per dou x sama dengan dou v per dou y dan dou per dou y sama dengan min dou v per dou x. Sehingga dou v per dou y sama dengan 2x jika dan diintegralkan terhadap y ke v sama dengan 2xy ditambah hx. Maka didapat dou v per dou x sama dengan dou 2y ditambah 1 di D. Maka dapat kita definisikan terhadap x. Dou v per dou x sama dengan 2y ditambah dou hx per dou x. Dou hx per dou x sama dengan 1 jika diintegralkan terhadap x ke hx
sama dengan X tambah C. Maka didapatlah V sama dengan 2X, 2XY ditambah HX. Sama dengan 2XY ditambah X ditambah dengan C. Contoh selanjutnya, berikut fungsi-fungsi buktikan fungsi-fungsi di bawah ini analitik. Yang A, Fz sama dengan Z pangkat 4. Yang B, Fz sama dengan E pangkat X dalam kurung cos Y ditambah I sin Y. Yang C, Fz sama dengan 1 ditambah I Z pangkat 2. Nah, penyelesaian untuk A, Z pangkat 4 sama dengan X ditambah IY pangkat 4 dan sama dengan X pangkat 4 dikurang 6X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4 ditambah I dalam kurung 4X pangkat 3 Y dikurang 4XY pangkat 3. X pangkat 4 dikurang 6X pangkat 2, Y pangkat 2 ditambah Y pangkat 4 merupakan bagian U. Dan I ditambah 4X pangkat 3, Y dikurang 4X, Y pangkat 3 itu merupakan bagian dari V. Do U per do X sama dengan 4X kuadrat dikurang 12XY kuadrat. Do U per do Y sama dengan min 12X kuadrat Y ditambah 4Y pangkat 3. Do V per do X sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 12XY pangkat 2. Do V per do X Do U per do X, do V per do X sama dengan 12X pangkat 2Y dikurang 4Y pangkat 3. Do V per do X sama dengan do V per do Y. Dan do U per do Y sama dengan kebalik. Do U per do X sama dengan do V per do Y. Dan do U per do Y sama dengan do V per do X. Jadi Fz sama dengan Z pangkat 4. Yang B, Fz E pangkat X dalam kurung cos Y ditambah I sin Y. U-nya E pangkat X cos Y, P-nya E pangkat X sin Y. Do U per do X sama dengan E pangkat X cos Y dan do V per do Y, do U per do Y sama dengan min EX sin Y. Do V per do Y sama dengan E pangkat X cos Y. Do V per do X sama dengan E pangkat X sin Y. Jadi, Fz sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y merupakan analitik. Berarti yang A tadi, berarti do V per do X. Do V per do X sama dengan 12X pangkat 2, Y dikurang 4, Y pangkat 3. Nah, kita lanjut untuk jawaban yang C. Fz ditambah I, Fz sama dengan I, 1 ditambah I, Z pangkat 2, dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah I 2XY. Sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah I 2XY ditambah 1X kuadrat dikurang 2Y kuadrat dikurang 2XY. Untuk U kita dapat X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 2XY. Untuk V kita dapat X kuadrat dikurang Y kuadrat ditambah 2XY. Do U per do X sama dengan 2X dikurang 2Y. Do U per do Y sama dengan min 2Y dikurang 2X sama dengan min 2X ditambah 2Y. Do V per do Y sama dengan min 2Y ditambah 2X sama dengan 2X dikurang 2Y. Do V per do X
sama dengan 2X ditambah 2Y, maka jadi didapatlah FZ sama dengan I ditambah 1 ditambah I, Z pangkat 2 merupakan analitik. Nah, dapat disimpulkan bahwa syarat perlu dan cukup untuk F analitik adalah sebagai berikut. Fz sama dengan Ux, Y ditambah Ivx, Y, Z0 sama dengan X0 ditambah Y0. Maka F aksen ada di X0, Y0. Do U per do X, do U per do Y, do V per do Y, do V per do X. Maka berlakulah persamaan CR. Do U per do X sama dengan do V per do Y, dan do U per do Y sama dengan min do V per do X. Dan F aksen Z0 sama dengan UX dalam kurung X0, Y0 ditambah I, Vx, X0, Y0. Syarat cukup untuk UXY dan Vx, Y. UX, Y dan Vx, Y, UX, X, Y, Vy dalam kurung S, Y, UY, X, Y, Vx, X, Y, konstanta pada sekitar. Pada sekitar Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 dan di X0, Y0 dipenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka F aksen Z0 itu ada. Nah, sifat-sifat fungsi analitik, misalnya F dan G analitik pada D, maka yang pertama F plus minus G merupakan fungsi analitik. Fg merupakan fungsi analitik. F per G merupakan fungsi analitik dengan G tidak sama dengan 0. H sama dengan G dot F merupakan fungsi analitik. Yang terakhir, berlaku aturan L'Hospital yang yaitu limit Z ke Z0 Fz per Gz sama dengan F aksen Z per G aksen Z, dengan Gz tidak sama dengan 0 dan G aksen Z tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk kepada titik singular. Titik Z1 disebut titik singular dari F jika F tidak analitik di Z1, tetapi untuk sekitar dari Z1 memuat paling sedikit. Nah, kita memiliki 7 jenis kesingularan FZ atau titik singular antara lain. Yang pertama, titik singular terisolasi. Yang kedua, titik Z0 dinamakan titik singular terisolasi di FZ. Yang ketiga, titik pole atau titik kutub. Yang keempat, titik cabang. Selanjutnya, yang kelima, titik singular dapat dihapuskan. Yang keenam, titik singular esensial. Yang ketujuh, titik singular tak terhingga. Nah, kita masuk persamaan CR pada koordinat kutub. Jika FZ sama dengan UX, Y dan IV, X, Y dapat diilustrasikan dalam koordinat kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos phi dan Y sama dengan R sin phi, diperoleh Z sama dengan R cos phi tambah I sin phi, sehingga FZ sama dengan U dalam kurung R, phi ditambah I, V, R, phi dalam sistem koordinat kutub. Jika cos phi dan I sin phi, sehingga FZ sama dengan UR phi ditambah IVR phi terdiferensial dan kontinu pada R0 dan V0. Jika dalam titik tersebut UR, UV, VR, VV dalam kontinu di R0 dan V0 dan dipenuhi persamaan CR, yaitu do U per
do R sama dengan 1 per R do V per do V, dan 1 per R do V per do V sama dengan min do V per do R. Tidak sama dengan R, tidak sama dengan 0. Maka FZ ada di Z0. Maka FZ ada di Z sama dengan Z0. Dan F aksen Z sama dengan cos V0 dikurang I sin V0. UR dalam kurung R0, V0 ditambah I VR0, V0. Fungsi harmonik. Baiklah, kita masuk ke fungsi harmonik. Misalkan Fz sama dengan Ux, Y ditambah I Vx, Y analitik pada D, maka U dan P mempunyai turunan parsial di semua orde yang kompleks pada D. Jadi, dalam D berlaku persamaan CR, Ux sama dengan Vx dan Uy sama dengan min Vx. Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan min Vx. Karena turunan parsial dari U dan P kompleks kontinu pada dalam D, maka berlaku Vxy sama dengan Vyx. Jika di dalam Ux sama dengan Py dan Uy sama dengan min Vx, di derivatif parsial terhadap X dan Y, maka untuk setiap X, Y elemen D berlaku Uxx ditambah Uyy sama dengan 0 dan Pxx ditambah Pyy sama dengan 0. Jika F analitik pada D, maka U dan P pada D memenuhi persamaan Laplace dalam 2 dimensi. Do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0. U dan P, di mana Fz sama dengan Ux, Y ditambah I Vx, Y, analitik pada suatu domain, maka Fz harmonik pada domain tersebut. Contohnya, diberikan Ux, Y harmonik pada D, dan tentukan fungsi P yang harmonik konjugat dengan U sama dengan 4x Y pangkat 3 dikurang 12x pangkat 3Y, di mana X, Y elemen dari Z. Nah, penyelesaiannya misalkan konjugatnya adalah Vx, Y. Jadi Fz sama dengan Ux, Y ditambah I Vx, Y analitik pada Z sedemikian sehingga berlaku persamaan CR, Cauchy-Riemann, yaitu Ux sama dengan Py dan Py sama dengan Vx, min Vx. Ux sama dengan 4y pangkat 3 dikurang 12x kuadrat y. Uy sama dengan 12x y kuadrat dikurang 4x pangkat 3. Vy 4y pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2y. V sama dengan y pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah g. Maka didapatlah V sama dengan y pangkat 4
dikurang 6x pangkat 2 Y pangkat 2 ditambah X pangkat 4 ditambah C. Sekian dari video saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.